Hai, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang function. Jadi di sini sudah saya buat file baru, file ke-11 ya, function titik php. Kemudian jangan lupa kalian jalankan exam ya untuk Apache-nya dan buka di browser ya, localhost slash nama folder, file ke-11 sekarang. Kita tutup setbarnya, Ctrl B, php tab, function. Jadi function ini dia merupakan sebuah prosedur di bahasa program ya. Biasanya kita akan menyuruh function tersebut untuk melakukan tugas tertentu. Contohnya menghitung sebuah nilai. Tugasnya itu bebas ya, tergantung kita yang buat. Jadi function prosedur untuk melakukan tugas tertentu. Kemudian function ada dua, ada function yang bawaan dari bahasa program itu sendiri. Dalam kasus ini yaitu bawaan dari PHP. Kemudian function yang kedua yaitu function yang kita buat atau lebih dikenal dengan user function. Function yang dibuat oleh user. Kemudian untuk menggunakan function, yang pertama kita harus mendefinisikan nama function. Kemudian nantinya akan kita panggil ya. Tapi untuk function bawaan PHP, kita tidak perlu lagi mendefinisikannya karena sudah dibuat oleh PHP. Kita tinggal memanggilnya. Jadi saya tidak akan menjelaskan tentang semua function yang ada di PHP karena itu banyak. Jadi kita akan coba-coba function yang nantinya akan sering kita gunakan pada mata kuliah ini ya. Contohnya kalau kalian mau mencetak sebuah waktu, cetak tanggal ya, kita bisa panggil function di PHP yaitu date. Date kalau mau dicetak tahun, date y. Y itu untuk year ya, atau tahun. Kalau di press, oh ini saya lupa echo ya. Dia akan mencetak 2024. Berikutnya kalau mau bulan itu M, month. Ya, bulan 3, kalau tanggal itu D, date ya. Ya, tanggal 26. Kalau mau ada jamnya, kalian tinggal, oh ini kalian bebas ya menentukan pemisah ya. Bisa pakai garis datar, bisa pakai garis miring. Tapi biasanya kita gunakan garis datar. Kalau mau lengkap sama jam, H itu untuk hours, bisa. Ya, jadi kalau kalian pakai tambahkan his, berarti dia akan cetak jam, menit, dan detik. Tapi kalau kalian cuma ketik S, berarti ini dia format waktunya adalah format waktu 24 jam. Kalau kalian tambahkan A, nantinya format waktunya adalah format waktu 12 jam. Oleh karena itu nantinya muncul AM dan PM. Untuk lebih detailnya, kalian bisa cek ya di dokumentasinya PHP. Ya, ini ya. Misalkan kalau kalian mau cetak hari, kita tinggal ganti ini jadi L ya, L kecil. Kalau di refresh, dia akan cetak hari ini hari Selasa ya. Tapi tentunya dengan bahasa Inggris. Kalau mau bahasa Indonesia, kalian bisa
buat function sendiri untuk merubah harinya menjadi hari bahasa Indonesia. Kemudian ada salah satu hal juga yang penting, yaitu time zone ya. Time zone ini untuk mengatur zona waktu. Karena nantinya bisa saja waktu yang ditampilkan itu berbeda dengan waktu yang kita miliki sekarang. Karena zona waktunya ini berbeda. Jadi nanti lebih detailnya akan saya jelaskan di studi kasus ya. Kita akan menggunakan zona waktu Makassar. Untuk saat ini kita abaikan dulu ya. Kemudian function yang kedua, yaitu iset. Iset ini iset itu untuk mengecek apakah sebuah variabel sudah kita buat atau belum. Cek variabel ada atau tidak. Misalkan kita akan vardam ya, vardam iset. Jadi kita panggil fungsinya iset. Dan ini kalau kalian panggil function, nama functionnya, kemudian dalam kurung ya, buka kurung, tutup kurung. Jadi nama function, buka kurung, tutup kurung. Itu untuk menjalankan function. Dan isi dalam kurung ini bisa nanti berisi parameter. Parameternya tuh bisa satu, misalkan $prodi. Atau bisa lebih juga dari satu. Kalau lebih dari satu dipisahkan dengan tanda koma. Untuk saat ini kita gunakan satu parameter ya. Karena iset ini dia butuh parameter. Sama seperti date tadi ya. Date juga dia butuh parameter. Kalau tadi saya ketikkan y strap m strap d, ya ini tetap dihitung satu parameter. Kalau dua parameter dipisahkan dengan tanda koma. Jadi di sini kita akan cek iset, cek apakah variabel prodi sudah dibuat atau belum. Ini kalau saya refresh, hasilnya adalah boolean false karena variabel prodi ini belum pernah dibuat. Tapi kalau saya cetak, saya buat ya, dan isinya saya kosongkan, saya refresh, ya hasilnya true. Kenapa? Karena variabel prodi sudah dibuat meskipun isinya kosong ya. Ini saya komentari lagi. Kemudian empty, ya ini nantinya akan berguna ya, berguna pada saat kita mempelajari form. Bagaimana kita menangani isian dari form tersebut. Kalau empty kita cek ada tidaknya, cek isi ya. Jadi kalau tadi kita cek apakah variabelnya sudah dibuat atau belum. Kalau ini kita cek apakah variabel itu ada nilainya atau tidak. Jadi sekarang kita sudah punya variabel prodi, kita akan mengecek ada apakah nilainya ada atau tidak. If, jadi jika empty, jadi jika tidak ada nilainya variabel prodi, echo kosong. Else, selain itu, echo ada. Kalau di refresh, ini hasilnya adalah kosong karena variabel prodi tidak ada nilainya. Saya refresh, ya hasilnya adalah kosong. Kalau saya berikan nilai, misalkan sistem, dan di refresh, ya hasilnya adalah ada. Kemudian function die. Jadi die ini
untuk digunakan untuk memberhentikan program atau script di bawahnya. Memberhentikan program. Jadi misalkan di sini saya akan cetak ya. Saya akan cetak echo teknik. Jadi otomatis berarti dia akan cetak ada dan tulisan teknik. Oh, ini nyambung ya. Di sini kita kasih BR ya. Echo BR. Supaya ada spasinya ya. Jadi dia akan mencetak tulisan ada dan tulisan teknik. Tapi kalau saya tambahkan function die, nantinya script di bawahnya tulisan die ini dia akan tidak dijalankan ya, atau diberhentikan. Jadi yang tercetak itu hanya tulisan ada. Ya. Untuk function die ini salah satu gunanya biasanya kita gunakan kalau misalkan program kita ada yang error dan kita mau mencari di mana codingannya yang error. Kalau scriptnya terlalu banyak, biasanya kita akan matikan dengan menggunakan die. Jadi kalau codingannya tidak bermasalah, berarti errornya ada di bagian bawah. Di bagian atas itu sudah bagus ya. Kemudian fungsi lainnya itu misalkan kalau kita membuat sebuah function dan kita ingin memberhentikan function tersebut setelah functionnya itu menjalankan tugas, kita akan melakukan pemanggilan function die ini. Untuk lebih jelasnya nantinya kita akan bahas di studi kasus ya. Kemudian buat lagi file baru, user function .php tab. Kemudian sekarang untuk user function, jadi kita harus membuat function yang akan nantinya kita gunakan ya. Untuk membuat function, yang pertama kalian akan ketikkan nama functionnya. Nama functionnya itu bebas ya. Misalkan kampus. Ketikkan dulu function nama kampus. Kemudian buka kurung dan kurung kurawat. Ya. Jadi kalian ketikkan dulu function, kemudian nama functionnya mau apa, buka kurung. Di sini bisa ada parameternya, boleh juga tidak ada. Kemudian semua scriptnya nanti kalian akan ketikkan di sini. Misalkan kita akan mengembalikan sebuah nilai ya, echo Unitama. Ya, jadi ini function yang kita buat. Sekarang bagaimana menjalankannya? Ini kita kembali dulu ke foldernya ya. Kita buka user function. Ya, ini masih kosong. Untuk menjalankannya, kalian tinggal panggil function tersebut. Ya. Jadi function tadi dia akan mengembalikan echo Unitama, mengembalikan sebuah tulisan echo Unitama. Sekarang coba kita ganti functionnya. Kalau ini tadi tidak memiliki parameter, jadi sekarang misalkan kita buat function yang mudah dulu ya, penjumlahan. Jadi function penjumlahan misalkan A tambah B, jadi $x saja ya, $x, kemudian parameter kedua $y.
Jadi kita punya dua buah parameter, $x dan $y. Kemudian untuk mengembalikan nilai, kita bisa menggunakan namanya return. Return ini akan mengembalikan sebuah nilai. Kita buat dulu ya fungsinya. Misalkan $hasil sama dengan $x ditambah $y. Kita akan return $hasil. Kemudian kalau kalian perhatikan, di sini dia akan error ya. Kenapa dia error? Karena untuk function penjumlahan yang kita buat, dia akan mengharapkan dua buah parameter. Tapi di sini kita tidak mengirimkan parameter. Ini hasilnya bakalan error. Gara-gara kita tidak mengirimkan parameter. Misalkan kita kirimkan parameternya 1,3, ya ini errornya sudah hilang. Nanti angka 1 ini dia akan masuk di variabel X. Kemudian angka 3 dia akan masuk di variabel Y. Nantinya 1 ditambah 3 sama dengan 4. Function ini akan mengembalikan nilai 4. Refresh. Oh, ini kita lupa echo ya. Dia akan mengembalikan nilai 4. Jadi ini function yang masih sederhana ya. Kemudian bagaimana jika parameter yang kita kirim itu lebih ya? Di sini kita mengirimkan 3 buah parameter, tapi yang di sini yang menerima tuh hanya 2. Berarti parameter ketiganya ini akan diabaikan. Baiklah, sekarang kita akan membuat contoh ya, function yang sedikit lebih kompleks ya dibanding function penjumlahan. Ini sih saya komentari. Kita akan buat function tanggal Indo ya, atau tanggal dalam bahasa Indonesia. Jadi tadi kalau kita echo ya, echo date, kemudian ymd. Kalau kita echo seperti ini, yang dihasilkan adalah 2024 bulan 3 tanggal 26. Bagaimana kalau kita mau merubahnya menjadi 26 Maret 2024? Berarti sekarang kita akan buat sebuah variabel ya. Ini kita buat di bawah saja ya. $date sama dengan date ymd. Kemudian kita akan cetak ya, echo tanggal Indonesia, dan kita kirim parameternya yaitu $date. Kemudian parameternya di sini kita akan terima. Untuk menerima parameter itu bebas ya. Kalian bisa $param itu juga boleh, $date juga boleh, $param juga boleh. Kemudian ya, jadi tanggalnya seperti ini. Yang akan kita ambil ini adalah yang bulannya ya, bulan 3. Kita akan rubah jadi Maret. Jadi di sini kita harus bisa memisahkan ketiganya ya. 2024 kita akan pisahkan dengan 03, dan juga kita akan pisahkan dengan 26. Kita buat sebuah variabel $exploit. Jadi ini sebuah string ya, sebuah string. Kita akan memecah dia menjadi sebuah array. Dan ini yang membedakan string ini yang sama ya, yaitu ini ada key-nya, yaitu garis datar.
Jadi kita akan pecahkan berdasarkan garis datar sebagai pemisahnya ya. Kita bisa panggil fungsi di PHP yaitu explode. Jadi explode ini dia akan memecah sebuah string menjadi sebuah array. Kemudian kalian di sini baca di sini ada tulisan namanya string separator atau pemecah stringnya, yaitu adalah tanda garis datar. Separatornya apa? Garis datar. Kemudian yang kedua adalah nama variabelnya. Variabelnya itu diambil dari $param. Jadi sekarang kita panggil tanggal Indonesia, kemudian $date akan masuk di $param, dan $paramnya itu akan kita pecah ya. Coba kita vardam ya, vardam $explode, supaya kita lihat apa hasilnya ya. Kalau saya refresh ya, jadi string tadi dia sudah dipecah ya menjadi array. Jadi indeks pertama itu tahun, indeks kedua yaitu adalah bulan. Jadi kita akan ambil indeks ke 2 ya, atau indeks ke 1 ya, bagian kedua. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 1. Jadi yang kita ambil adalah indeks yang ke 1, yaitu 03. Ini bisa kalian komentari atau hapus ya. Sekarang kita akan menggunakan fungsi namanya switch yang sudah kita pelajari. Jadi switch, jadi kalian panggil explode, panggil array-nya ya, karena sekarang array explode ini sudah berisi array. Kemudian indeksnya adalah indeks ke 1, yaitu 03 bulan tadi ya. Itu kita bisa lihat kembali ya, ini kita akan panggil array yang indeksnya ke 1, yaitu bulannya. Kemudian kalau case-nya sama dengan 1.2, berarti bulannya dolar bulan sama dengan Januari. Kemudian jangan lupa di break. Jadi kalau ini berisinya 01 atau 1, dia akan masuk sini, dia akan cek, maka dia akan ganti dengan Januari. Kita buat sampai 3 ya. Jadi kalau 2 berarti Februari. Kalau 3 Maret ya. Sekarang coba kita cetak ya, cetak dolar bulan. Eho, kita vardam ya. Vardam dolar bulan. Refresh. Ini error. Oh, ini error gara-gara dia cari angka 3 ya, dan dia tidak temukan, makanya dolar bulan itu tidak ada. Seharusnya ini kita kasih nilai default ya, default .2 dolar bulan sama dengan no data. Ya, tadi gara-gara di sini kita isi 1, kemudian dia cari angka 3, dia tidak temukan, makanya dia bakalan error. Coba kita kembalikan jadi 1 ya. Kalau saya refresh, yang kembali adalah no data, gara-gara tadi kita belum buat defaultnya. Tapi sekarang kalau kita case-nya 3, dia akan kembalikan Maret ya. Jadi kita sudah bisa mengganti bulannya menjadi bulan bahasa Indonesia. Sekarang tinggal kita gabungkan
Jadi kita buat variabel dolar tanggal Indo sama dengan yang pertama akan kita cetak adalah tanggalnya. Kalau tanggal, ini saya komentari kembali supaya bisa lihat ya. Refresh. Jadi kalau tanggal berarti dia indeks ke 2 ya. Berarti ini bisa kalian copy. Indeks yang kedua itu tanggal ya. Kita gabungkan. Ini operator penggabungan string ya. Kita gabungkan dengan spasi. Kemudian kita gabungkan lagi dengan dolar bulan. Nah, ini. Jadi tanggal 26 spasi 03-nya itu diganti dengan dolar bulan, yaitu bulan Maret. Kita gabungkan lagi dengan spasi. Yang terakhir kita gabungkan dengan tahun. Tahun itu indeks ke 0. Berarti di sini adalah 0. Sekarang tinggal kita kembalikan nilainya. Return tanggal Indo. Ini sudah tidak kita butuhkan, seperti yang sudah saya jelaskan. Vardam ini hanya kebutuhan programmer, bukan kebutuhan user. Jadi kalau saya refresh, dia akan kembalikan nilai 26 Maret 2024. Bukan lagi tulisan yang tanggal yang berupa angka ya. Jadi saya jelaskan kembali, kita buat sebuah variabel $date sama dengan YMD. Jadi ini tadi 2024 strap 03 strap 26. Jadi dari tanggal ini kita akan panggil function tanggal Indonesia dan kita kirim parameternya ini 2024 03 26. Nantinya 2024 03 06 dia akan masuk di sini dolar param ya. Jadi function ini menerima parameter yang dikirim yaitu 2024 03 26. Kemudian kita pecah dia ya, kita memecah dia menjadi array dengan function explode, yaitu separatornya garis datar. Setelah dipecah, karena yang mau kita ganti itu yang bulan, berarti kita ambil bulan. Bulan itu indeks ke 01, indeks ke 1. Jadi kita periksa case-nya 1, 2, 3. Kalau bulan 3 berarti bulan Maret. Ini sisa kalian copy ya. Kalian copy sampai bulan 12. Kalian jangan lupa no data. Ini tadi error gara-gara dia cari case dan tidak ditemukan. Makanya dolar bulan ini tidak bisa dipanggil. Jadi karena bulannya sama dengan 03, makanya yang dikembalikan adalah bulan Maret. Jadi bulannya sudah diganti dengan bulan Maret. Sekarang kita gabung ulang. Dolar explode 2, yaitu adalah yang ini, indeks K2 0 1 2 tanggal 26. Kita gabungkan dengan spasi kosong, kita gabungkan dengan dolar bulan. Dolar bulan ini adalah Maret. Kemudian digabungkan lagi dengan spasi kosong dan kita gabungkan lagi dengan array explode yang indeks ke 0. Indeks ke 0 itu 2024. Kemudian kita kembalikan nilainya. Jadi nilainya kembali ke sini dan dicetak menjadi 26 Maret 2024. Jadi kurang lebih seperti itu alur function yang telah kita buat ya. Nah, sekian untuk materi kali ini.